salam sejahtera, selamat pagi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Nah, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan tentang peristiwa pencobaan Yesus di padang gurun, di mana di sana diajarkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa ada musuh yang senantiasa ingin menghancurkan kita. Ada lawan yang senantiasa ingin menggagalkan perjalanan iman kita kepada Kristus. Dan musuh itu bukan suami kita, musuh itu bukan istri kita, musuh itu bukan teman kita dan orang lain. Kitab suci jelas mengatakan bahwa peperangan kita, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh yang tidak kasat mata, yang dijelaskan di dalam kitab suci bahwa sifat karakter dari musuh itu ia licik, ia digambarkan sebagai si pencoba itu. Kalau kita baca dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, dikatakan dalam ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu. Nah, ini perbedaan antara Allah dan iblis. Ketika Allah menguji kita, ia tidak dengan tujuan menghancurkan kita, ia tidak dengan tujuan untuk melihat kita binasa, ia tidak dengan tujuan untuk membuat kita menderita. Tetapi berbeda dengan iblis, tujuan Allah senantiasa tujuan yang baik. Ia ingin membawa kita kepada level kehidupan yang lebih tinggi lagi. Ia ingin membawa kita untuk semakin dewasa, semakin mengenal Allah. Itulah tujuan ujian, pencobaan iman yang diizinkan Tuhan terjadi. Tetapi iblis, ia senantiasa memiliki tujuan ingin menghancurkan hidup kita. Ia ingin melihat kita menderita. Ia ingin menekan kehidupan umat manusia. Nah, karena itu kitab suci katakan ia si pencoba yang ingin menghancurkan, yang ingin membuat manusia itu menderita. Nah, kita sudah belajar bahwa narasi pencobaan Yesus ini seolah-olah mengulang kembali peristiwa yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu di Taman Eden. Ketika Adam, manusia pertama itu, dan istrinya Hawa digoda, dicobai oleh iblis untuk tidak taat pada kehendak Allah. Nah, Sang Mesias sebagai Adam kedua yang digambarkan oleh kitab suci, sebuah tipe, sebuah pola kehidupan yang diidamkan, yang diinginkan Allah dijalani oleh setiap umat manusia. Ia pun juga mengalami godaan iman, ia pun diuji, ia pun dicobai oleh iblis. Tetapi kedua hal ini berbeda. Kalau Adam yang pertama itu gagal dan jatuh ke dalam dosa, tetapi Adam yang kedua, ia memberikan contoh, memberikan teladan, ia menang atas pencobaan. Nah, ini yang diinginkan Tuhan, agar kita belajar untuk terus menang ketika kita menghadapi pencobaan. Tentu ada proses, karena kita sudah terbiasa hidup sebelum kita mengenal Kristus, atau sejak kita sudah mengenal Kristus, dalam lingkup pergaulan kita, dalam pola warisan yang pendidikan yang kita terima, asuhan yang kita terima dari orang tua kita, dari lingkungan kita, yang tidak semua itu sesuai dengan firman Allah. Sehingga kita pun belajar untuk hidup menurut cara, menurut sistem seperti yang diajarkan oleh mereka atau oleh lingkungan kita. Nah, iblis bisa mencoba menguji kita melalui hal-hal tersebut. Nah, karena itu untuk kita bisa menang atas pencobaan, tentu ada proses, ada step by step, di mana Tuhan mengizinkan ketika iblis menguji kita, mencobai kita. Di dalam semua itu Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Kalau iblis ingin menghancurkan kita melalui pencobaan, tetapi Tuhan mengizinkan kita dicobai untuk membawa kita semakin dewasa, semakin kuat dalam iman, semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Nah, pagi hari kita akan belajar dari pribadi Yesus Kristus sendiri. Bagaimana ketika ia menjadi manusia, Sang Firman itu menjadi manusia, ia benar-benar memiliki tubuh kemanusiaan sama seperti kita. Hanya tidak ada tabiat keberdosaan di dalam tubuhnya. Dan memang manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi manusia tidak perlu berbuat dosa. Kita bisa dicobai, tetapi manusia tidak perlu takluk kepada pencobaan. Ia tidak harus takluk kepada pencobaan. Nah, di sini Yesus mengajarkan kepada kita sebagai orang percaya bagaimana mengatasi pencobaan yang dilancarkan oleh iblis, yang tidak bisa dihindari.
selama kita hidup di dalam dunia ini, iblis melalui roh-roh jahatnya senantiasa ingin mencobai kita, ingin menguji kita. Karena itu firman Tuhan mengajar, hati-hati dengan apa yang kita perkatakan, hati-hati dengan segala apa yang kita lakukan. Melalui semua itu iblis ingin menguji. Kita ingat pengalaman Petrus, salah seorang rasul, murid Yesus. Ia begitu bersemangat ketika Yesus mengajar bahwa Mesias akan menderita, bahkan Mesias akan dibunuh, disalibkan, dan akan ada banyak murid-murid yang meninggalkan dia. Apa yang dikatakan Petrus? Sekalipun mereka meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau ya guru yang kukasihi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, perkataan yang dilontarkan Petrus itu pun didengar oleh iblis. Iblis pun ingin menguji. Karena itu Yesus berkata, Petrus, Petrus, berulang kali iblis meminta untuk menamping kau, untuk melihat benarkah apa yang kau katakan itu. Bisakah kita menakar kualitas iman kita sendiri? Jadi pencobaan ujian itu sebenarnya bukan karena Allah itu nggak tahu, sehingga Allah ingin tahu kualitas iman kita. Allah itu maha tahu. Dia sudah tahu kualitas iman kita ini seperti apa. Tetapi Tuhan mengizinkan pencobaan ujian di dalam hidup kita untuk kita mampu menakar kualitas iman kita sendiri, sehingga kita tahu dan semakin menjalani hidup ini dengan kerendahan hati, tidak dengan sikap jumawa, dengan tidak sikap tinggi hati di hadapan Allah dan di hadapan orang lain. Kita merasa paling benar, kita merasa paling suci, kita merasa paling hebat, tetapi kita dengan sadar diri menyadari keberadaan kita yang senantiasa membutuhkan pimpinan Allah, membutuhkan pimpinan Tuhan, membutuhkan kekuatan Allah. Karena kita tahu ada musuh yang selalu menggoda kita, ada musuh yang menjatuhkan kita, dan kita tidak mampu tanpa kekuatannya. Karena itu ketika Petrus berkata demikian, iblis langsung mencatat seolah-olah, oke, aku akan menguji engkau pada waktunya, aku akan mencobai engkau pada saatnya. Karena iblis juga memakai timing. Iblis juga bukan seorang pencoba yang sembarangan mencobai kita. Kalau kita bandingkan di dalam Lukas pasal yang keempat tentang peristiwa pencobaan Yesus, di dalam ayat yang ke-13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dikatakan iblis menunggu waktu yang baik, mundur dulu. Ibarat seorang berperang, ia bisa mengukur kekuatan lawan. Kalau ia berpikir, oh, saat ini aku tidak bisa mengalahkan lawan karena aku tidak cukup kuat, lebih baik aku memilih mundur, seolah-olah kalah, tetapi mengatur strategi lebih jauh untuk mengalahkan musuh itu pada waktu yang sudah direncanakan. Nah, demikian juga iblis. Ia menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik kapan? Ketika ia melihat ini saatnya aku bisa menjatuhkan dia, ini saatnya aku bisa menjatuhkan si A, si B. Kalau sekarang mungkin ia kuat, ia sedang tidak bisa dijatuhkan. Iblis juga percuma. Iblis tampil mungkin ketika kita sedang pada puncak keimanan kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Ia tidak akan muncul tiba-tiba di depan kita, karena ia tahu ia akan hanya diusir pergi dalam nama Yesus. Ia pergi. Tetapi mungkin dikalah kita letih, dikalah kita capek secara fisik, capek secara jiwa, seperti yang tadi kita baca. Ketika sudah 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Iblis melihat, oh, ini saat yang tepat. Secara fisik Yesus lapar, dan itu waktu yang tepat untuk menawarkan sesuatu, membuat sang anak Allah itu taat kepada kehendak iblis ketimbang kehendak Allah. Kalau engkau memang anak Allah, seolah-olah disanjung-sanjung. Kalau engkau memang anak Allah, maka ubahlah batu ini menjadi roti. Itu memang sesuai dengan kebutuhan Yesus saat itu. Iblis pun mencobai kita di saat-saat kita lemah, di saat-saat kita rentan situasinya. Ketika kita mungkin letih secara fisik, ketika kita mungkin letih secara jiwa, disitulah iblis akan masuk untuk mencobai kita. Dia tidak akan mencobai ketika seorang lagi berapi-api kepada Tuhan. Ia akan diam, ia akan mundur, ia menanti saatnya. Karena kita ini bukan manusia yang sudah sempurna, kita ini berproses. Kadang suasana hati, suasana jiwa kita bisa berubah karena kondisi keadaan. Karena itulah perlu pembelajaran setiap hari, diperbaharui pikiran kita dari hari ke hari, semakin serupa dengan Kristus.
Tetapi dalam prosesnya iblis mengamati, ingin selalu menghancurkan kita. Nah, karena itu perlunya kita senantiasa meminta kekuatan Allah. Nah, itulah cara bagaimana kita bisa menang melawan pencobaan. Pertama, senantiasa minta kekuatan Allah. Menyadari kondisi keberadaan kita yang lemah tanpa Tuhan. Menyadari kondisi keberadaan kita yang membutuhkan kekuatan Tuhan. Aku tidak akan mampu melawan kelicikan iblis. Mungkin dia lebih berpengalaman daripada aku, tetapi dengan hikmat-Mu ya Allah, dengan kekuatan penopangan-Mu ya Tuhan, aku bisa lolos dari segala jerat perangkap yang dipasang iblis. Kita tidak menjalani hidup dengan kejumawaan hati, tidak membutuhkan Tuhan, dengan kesombongan rohani. Aku merasa bisa, aku kuat. Paulus katakan di dalam suratnya, kalau engkau merasa kuat, hati-hati supaya engkau jangan sampai jatuh. Karena itu berarti melawan iblis, menang atas pencobaan, mula-mula harus bergantung kepada Allah. Nah, karena itu firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Itu kita mulai dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Pernyataan yang senada bisa kita jumpai di dalam surat Yakobus. Saya teringat ayat ini, Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Dan mula-mula dikatakan tunduklah kepada Allah, maka lawan iblis dan ia akan lari daripadamu. Ciri atau cara maksud saya untuk kita bisa menang atas pencobaan yang dilancarkan oleh iblis, memiliki sikap hati yang bergantung kepada Tuhan, yang menyadari kerampuhan diri ini tanpa Allah. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Jadi ada urutannya. Jangan kemudian dengan sikap hati yang jumawa kita langsung melawan iblis. Kita pasti akan kalah, karena iblis bisa menjatuhkan kita dengan dosa kesombongan. Kau sombong, aku punya hak, aku punya alasan untuk mengalahkan, menjatuhkan kau karena kau sombong. Tetapi kalau kita berjalan dengan kerendahan hati di hadapan Allah, kita menyadari Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau, maka iblis tidak akan punya alasan, tidak punya dalih bisa menjatuhkan, menggagalkan kita. Di dalam kemanusiaannya ketika ia berpuasa, itu menyatakan kebergantungan total kepada Allah. Karena seorang yang sedang menjalani puasa, ia sebenarnya sedang menunjukkan sebuah sikap hidup yang bergantung secara penuh kepada Allah. Tidak lagi bergantung kepada kekuatannya sendiri, yang dilambangkan dengan ia tidak makan, ia tidak minum. Ia tidak lagi bergantung kepada kekuatannya, tetapi ia bergantung kepada Allah. Ia menyadari kebutuhannya akan Allah. Ia menyadari penopang Allah dalam hidupnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Sang Mesias, sehingga ia bisa menang melawan pencobaan dalam kemanusiaannya yang ia contohkan. Karena itu bagaimana cara kita bisa melawan pencobaan? Mari jalani setiap hari ini bergantung kepada Allah. Walau tidak harus selalu secara formal kita berdoa, Tuhan aku bergantung kepadamu. Setiap hari dalam pekerjaan kita, di tengah-tengah kita bekerja, ketika kita mungkin sedang digoda, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, kuatkan aku, mampukan aku Tuhan. Aku tidak mampu tanpa Engkau, berikan aku hikmat. Itu sikap bergantung, sebuah sikap kerendahan hati di hadapan Allah, yang ketika kita rendah hati di hadapan Tuhan, dikatakan dalam 1 Petrus 5 tadi ayat yang ke-7, maka Tuhan akan meninggikan. Sebagai dampaknya juga dikatakan kita punya hak untuk melawan iblis, dan dikatakan ia akan lari daripadamu. Karena itu bagaimana kita menangani pencobaan? Mula-mula milikilah kebergantungan total kepada Allah. Hidup yang bergantung kepada Allah, hidup yang senantiasa berharap kepada Tuhan, hidup yang senantiasa menyadari aku ini membutuhkan Tuhan, aku ini tidak mampu tanpa Allah. Nah, ini yang juga dicontohkan oleh Yesus. Yang kedua, pahami, mengertilah akan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita tidak paham, tidak mengerti firman Allah, iblis bisa membelokkan. Iblis mengerti kitab suci, ia tahu isi kitab suci, tetapi ia membelokkan maknanya.
Sehingga kalau kita tidak mengerti kitab suci, iblis membelokkan maknanya seperti Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa akan jatuh. Dan iya betul, kitab suci menyatakan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena itu mari kita belajar kebenaran firman-Nya sambil meminta hikmat pengertian dari Roh Kudus, karena akal pikiran kita terbatas sebagai manusia. Ketika kita belajar, kita minta hikmat Tuhan, Tuhan membukakan, Tuhan menyingkapkan, maka ketika datang pencobaan, kita tahu bagaimana kita harus bersikap. Kalau kita tidak mengerti firman, yang terjadi adalah mencari pembenaran ketimbang kebenaran. Nah, ini yang sering terjadi di hari-hari ini. Ada banyak orang mencari pembenaran dari teks Alkitab, bahkan dari ayat-ayat kitab suci untuk membenarkan perbuatannya. Ia tidak benar-benar mencari kebenaran. Ia hanya mencari pembenaran, dan itu yang digiring oleh iblis untuk kita lakukan itu. Kalau engkau anak manusia, ubah batu ini jadi roti. Bukankah ada tertulis begini-begini? Kalau engkau anak Allah, lakukan ini. Bukankah ada tertulis? Ada ayatnya, betul nggak? Ada ayatnya, betul. Tetapi iblis menafsirkannya secara salah untuk memberikan pembenaran demi pembenaran, agar orang percaya itu justru hidup di luar kebenaran firman Allah. Yang Tuhan ingin kita hidup dalam firman-Nya, kita justru hidup di luar firman-Nya. Karena itu mari belajar firman-Nya, renungkan firman-Nya, minta hikmat Allah, minta kekuatan Allah untuk kita mengerti firman-Nya dengan benar, dan kita melakukan firman-Nya. Dengan kekuatan kemampuan kita saja sebagai manusia, kita sangat terbatas. Karena itu pemazmur menegaskan di dalam mazmur yang ditulisnya, aku senantiasa berseru kepada Engkau ya Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Allah, yang darinya sumber kekuatanku dan pertolonganku. Menyadari bahwa hidup ini membutuhkan Tuhan. Kita bergantung kepada Allah, kita belajar kebenaran firman-Nya, sehingga melalui firman-Nya kita memperoleh hikmat untuk kita mampu lepas dari pencobaan, untuk kita mampu menang atas pencobaan. Yang ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita terus memberi kesempatan kepada iblis, ia akan terus menggiring kita, ia akan terus membawa kita ke dalam permainannya, dan kita akan jatuh. Jangan kita mengikuti atau beri kesempatan kepada iblis. Dikatakan dalam surat Efesus, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kerap kali kita memberi kesempatan, kita berpikir, oh nggak apa-apa, aku masih bisa menangani, aku masih mampu mengatasi ini. Sampai pada satu titik di mana kita tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka kita akan jatuh. Karena itu kitab suci menyatakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita harus bisa mengukur kekuatan iman sampai di mana batas kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan mencatat, menyaksikan ada banyak orang-orang percaya yang juga gagal, jatuh, tersandung. Nah, kalau pun kita saat ini sedang mengalami hal itu, kita juga diajarkan oleh firman-Nya, jangan putus asa. Jangan kemudian kita merasa berdosa dan seolah-olah Tuhan tidak bisa mengampuni kita lagi. Mari kita datang kepada Allah, kita meminta belas kasihan Tuhan, meminta kasih karunia Allah. Tuhan akan mengampuni dan memulihkan hidup kita. Dan pada saat itu kita pun dikehendaki oleh Allah. Yuk kita bergantung kepada Allah lebih lagi. Yuk kita belajar firman-Nya lebih lagi. Yuk kita jangan memberikan kesempatan kepada iblis, sehingga kita tidak mengulang kesalahan yang sama yang pernah kita lakukan. Kiranya kebenaran firman ini memotivasi, menjaga kita, menuntun kita, sehingga kita mampu mengatasi setiap pencobaan yang datang menghampiri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengajar kami apa yang harus kami lakukan ketika kami dihadapkan pada pencobaan. Tolong kami sadar kami lemah, kami terbatas. Karena itu kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh penopang-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami umat-Mu, tidak ada satupun dari kami yang kebal terhadap dosa dan pencobaan. Kami bisa jatuh, tetapi kami mohon rahmat-Mu, belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kami. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu dalam segala aktivitas yang mereka lakukan di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus